Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liviana dari kelompok 3. Kami akan membawakan materi yang berjudul Identitas Nasional. Istilah identitas nasional secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Setiap bangsa di dunia ini akan memiliki identitas sendiri-sendiri sesuai dengan keunikan, sifat, ciri-ciri, serta karakter dari bangsa tersebut. Apabila bangsa Indonesia memiliki identitas nasional, maka bangsa lain akan dengan mudah mengenali dan mampu membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Identitas nasional pada hakikatnya merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek-aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri yang khas tersebut. Maka suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Identitas nasional adalah sesuatu yang selalu berubah dan terbuka untuk diberi makna agar tetap sesuai dengan tuntutan zaman. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai parameter identitas nasional. Identitas nasional memiliki parameter atau alat ukur yang biasanya diukur dari segi kebudayaan seperti norma, bahasa, adat istiadat, teknologi hingga faktor geografis. Sesuatu yang terjadi dalam suatu masyarakat dan mencari ciri atau identitas nasional biasanya mempunyai indikator sebagai berikut. Yang pertama, pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas masyarakat sehari-hari. Indikator ini menyangkut adat istiadat, tata kelakuan, serta kebiasaan. Yang kedua adalah lambang-lambang yang merupakan ciri dari bangsa dan secara simbolis menggambarkan tujuan dan fungsi bangsa seperti Garuda Pancasila, lagu kebangsaan, bendera, dan sebagainya. Yang ketiga adalah alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan, seperti bangunan, teknologi, dan peralatan manusia, misalnya tempat ibadah dan pakaian adat. Yang keempat adalah tujuan yang ingin dicapai suatu bangsa. Identitas ini bersifat dinamis dan tidak tetap seperti budaya unggul dan prestasi. Unsur-unsur pembentuk identitas nasional berdasarkan ukuran parameter sosiologis, yaitu pertama, suku bangsa adalah golongan sosial yang khusus dan bersifat askriptif. Indonesia dikenal dengan banyak suku bangsa dan menurut statistik hampir mencapai 300 suku bangsa. Setiap suku mempunyai adat istiadat, tata kelakuan, dan norma yang berbeda. Namun demikian, beragam suku ini mampu mengintegrasikan dalam suatu negara Indonesia untuk mencapai tujuan, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Yang kedua adalah kebudayaan, termasuk kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, dan adat istiadat yang bersifat tidak individual. Kebudayaan Indonesia meliputi seluruh kebudayaan lokal dari seluruh ragam suku-suku di Indonesia. Yang ketiga adalah bahasa atau simbol yang menjadikan suatu perkataan mampu melambangkan arti apapun. Di Indonesia terdapat beragam bahasa daerah yang mewakili banyaknya suku-suku bangsa atau etnis. Namun, bahasa Melayu dahulu dikenal sebagai bahasa penghubung berbagai etnis yang mendiami Kepulauan Nusantara. Pada tahun 1928, bahasa Melayu ditetapkan menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Yang terakhir adalah identitas geografis, seperti lokasi negara dalam kerangka ruang, tempat, dan waktu. Berdasarkan posisi geografisnya, negara Indonesia memiliki batas-batas sebagai berikut. Di bagian utara, berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Di bagian selatan, berbatasan dengan negara Australia dan Samudra Hindia. Di bagian barat berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, dan di bagian timur berbatasan dengan negara Papua Nugini, Timor Leste, dan Samudra Pasifik. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan sekelompok saya, Clarissa. Perkenalkan, nama saya Clarissa. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur pembentukan identitas nasional Indonesia. Unsur pembentukan Indonesia ini dibagi dalam 6 poin ya. Poin yang pertama itu adalah unsur sejarah. Berdasarkan situasi dan kondisi sosial yang berbeda sesuai dengan perubahan zaman, bangsa Indonesia mengalami masa kejayaan secara ekonomis, yaitu mengalami kehidupan ekonomi yang sejahtera, dan secara politik, yaitu memiliki kekuasaan negara hingga seluruh wilayah Nusantara yang meliputi wilayah jajahan Belanda hingga wilayah negara Filipina, Singapura, Malaysia, bahkan sebagai wilayah Thailand pada era pemerintahan Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya. Namun, masa kejayaan ini mengalami keruntuhan karena menghilangnya jiwa kebersamaan dalam pemerintahan tersebut. Akibatnya, bangsa Indonesia menjadi semakin lemah terhadap ancaman.
perjalanan bangsa Indonesia ini dalam menghadapi penjajahan, inilah yang mendorong menjadi bangsa perjuangan yang pantang menyerah dan bertekad meraih kembali harga diri perjuangan demi perjuangan bangsa Indonesia. Dan akhirnya yang menjadi nilai dalam jiwa bangsa Indonesia. Sejarah telah memberikan identitas nasional bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa pejuang. Nah, poin yang kedua merupakan poin kebudayaan yang meliputi akal budi, peradaban, meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, dan pengetahuan, meliputi prestasi anak bangsa dalam bidang olahraga seperti bulu tangkis dunia, karya anak bangsa dalam bidang teknologi, salah satunya adalah pesawat terbang CN235 di IPTN Bandung, Jawa Barat. Karya anak bangsa dalam bidang teknologi kapal laut, contohnya pembuatan kapal laut misi, dan yang terakhir merupakan prestasi anak bangsa dalam menjuarai lomba olimpiade fisika dan kimia dan sebagainya. Poin yang ketiga adalah budaya unggul. Budaya unggul merupakan semangat dan kultur kita untuk mencapai kemajuan dengan cara kita harus bisa. Jika Indonesia ingin maju, budaya unggul harus dipacu. Untuk mencapai hal tersebut, pemimpin bangsa harus memiliki visi yang jauh ke depan. Budaya bagaimanakah yang menggerakkan masyarakat untuk maju? Jawabannya adalah merupakan budaya unggul. Budaya unggul dalam era globalisasi adalah budaya produktif yang dicirikan dengan perilaku efisien, inovatif, berorientasi pada hasil dan dewasa dalam bersikap, serta memiliki nilai moral. Pembentukan budaya unggul ini dilakukan dengan membangun karakter manusia, yaitu dengan pendidikan. Tanpa membangun karakter manusia, maka tidak akan terbentuk masyarakat yang berbudaya unggul. Tanpa budaya unggul, maka pembangunan fisik ekonomi akan berjalan lambat. Budaya sosial lah yang akan memberikan kita energi positif terhadap proses pembangunan tersebut. Poin yang keempat merupakan suku bangsa. Identitas nasional dalam aspek suku bangsa adalah suku bangsa yang majemuk yang memiliki aneka ragam. Majemuk aneka ragamnya, suku bangsa dimaksud adalah terlihat dari jumlah suku bangsa, lebih kurang ada 300 suku bangsa dengan bahasa yang dialek yang berbeda. Yang poin kelima merupakan agama. Identitas nasional dalam aspek agama adalah masyarakat agamais dan memiliki hubungan antar umat seagama dan antar umat beragama yang rukun. Poin yang keenam merupakan bahasa. Bahasa ialah salah satu atribut bangsa Indonesia. Di samping sebagai identitas nasional, bahasa Indonesia juga dikenal sebagai bahasa Melayu yang merupakan bahasa penyambung berbagai etnis yang mendiami Kepulauan Nusantara. Bahasa Melayu ini pada tahun 1928 ditetapkan oleh pemuda dari berbagai suku bangsa Indonesia dalam Sumpah Pemuda sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia. Saya Oktaviani, saya akan menjelaskan tentang identitas nasional sebagai karakter bangsa. Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Identitas nasional atau jati diri suatu bangsa pada hakikatnya merupakan penjelasan tentang nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang di dalam aspek kehidupan suatu bangsa. Karakteristik identitas nasional. Karakteristik adalah sifat yang tercipta secara alami dari suatu kebiasaan dan pola hidup masyarakat yang mendiami suatu bangsa. Berikut karakteristik identitas nasional dari bangsa Indonesia. Yang pertama, adanya persamaan nasib yaitu penderitaan bersama di bawah penjajahan bangsa asing lebih kurang selama 350 tahun. Yang kedua, adanya keinginan bersama untuk merdeka, melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Yang ketiga, adanya kesatuan tempat tinggal, yaitu wilayah Nusantara yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Selain itu, ada 6 karakteristik yang membentuk identitas nasional dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, kebudayaan. Kebudayaan yang ada dalam kehidupan masyarakat akan melekat dalam kehidupan yang dijalankan oleh seseorang. Oleh karena itulah, proses pembentukan identitas nasional bisa dialami setiap individu dari nilai kebudayaan yang dibawanya sejak lahir. Yang kedua, suku bangsa. Suku bangsa merupakan cerminan yang ciri dalam identitas nasional. Bagi setiap masyarakat, rasa primordialisme ini akan senantiasanya ada dalam kehidupannya. Yang ketiga, agama.
Agama yang dianut sebagai keyakinan atau ideologi mampu melahirkan identitas dalam secara universal. Ciri dan tindakan seseorang akan tercermin pada sikapnya dalam rutinitas menjalankan agama. Bahkan untuk norma agama ini dipandang sebagai norma krusial yang harus diatasi oleh seseorang. Yang keempat, ada sejarah. Sejarah menjadi salah satu karakteristik dalam identitas nasional. Dengan adanya sejarah yang sama bagi seseorang, secara langsung mampu memberikan pandangan sama akan cita-cita dan harapan yang diimpikan. Bagi warga negara, sejarah memiliki dorongan pembentukan identitas nasional. Yang kelima, bahasa. Bahasa yang dipergunakan sebagai alat komunikasi seseorang, bahasa yang dipergunakan akan senantiasanya memberikan dorongan untuk membentuk kesatuan dan persatuan. Yang keenam, politik. Politik menjadi identitas nasional yang biasanya dilakukan melalui sistem pemerintahan, baik dalam parlementer maupun dalam sistem demokrasi presidensial. Setiap negara memiliki karakteristik berbeda dalam memperoleh kekuasaan yang diinginkan. Identitas nasional sebagai karakter bangsa. Yang pertama, identitas nasional tidak statis, tetapi dinamis. Kedua, karakter, atau yang biasa disebut dengan sifat kejiwaan, akhlak, budi pekerti, tabiat, watak yang membedakan seseorang dengan orang lain. Yang ketiga, karakter bangsa, tabiat atau watak khas bangsa Indonesia yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Yang terakhir, Pancasila adalah karakter sesungguhnya bangsa Indonesia. Perkenalkan, saya dengan Auliana Lahandiani. Kali ini saya akan menjelaskan tentang integrasi nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris atau integration yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi sosial dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Integrasi sosial akan terbentuk apabila keseluruhan sebagian besar masyarakat memiliki kesepakatan tentang batas-batas teritorial, nilai-nilai, norma-norma, dan pranata-pranata sosial. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar, baik dari segi kebudayaan maupun kewilayahannya. Di satu sisi, hal ini membawa dampak yang positif bagi bangsa karena kita bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara bijak atau mengelola budaya-budaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat. Namun, selain menimbulkan sebuah keuntungan, hal ini juga akhirnya menimbulkan masalah yang baru. Istilah integrasi nasional terdiri dari dua unsur kata, yaitu integrasi dan nasional. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga tahun 2002, dikemukakan bahwa istilah integrasi mempunyai pengertian pembauran atau penyatuan bangsa hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Sedangkan istilah nasional mempunyai pengertian yaitu bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri, dan yang terakhir meliputi suatu bangsa. Pengembangan integrasi di Indonesia menurut Howard Frigens dalam Muhaimin dan Colin Max Andrew tahun 1995 menyebut ada 5 pendekatan atau cara bagaimana pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa. Kelima pendekatan yang selanjutnya kita sebut sebagai faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara adalah, yaitu yang pertama, adanya ancaman dari luar, gaya politik kepemimpinan, kekuatan lembaga-lembaga politik, ideologi nasional, dan yang terakhir adalah kesempatan pembangunan ekonomi. Mengapa pentingnya integrasi nasional? Integrasi masyarakat yang sepenuhnya memang suatu hal yang tidak mungkin diwujudkan. Karena setiap masyarakat di samping membawakan potensi integrasi, juga menyimpan potensi konflik atau pertentangan. Persamaan kepentingan kebutuhan untuk bekerja sama, serta konsensus tentang nilai-nilai suatu masyarakat merupakan potensi yang mengintegrasikan. Sebaliknya, perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat seperti perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan budaya, dan perbedaan kepentingan lainnya adalah menyimpan potensi konflik.
terlebih apabila perbedaan-perbedaan itu tidak dapat dikelola dan disikapi dengan cara yang baik dan tepat. Namun, apapun kondisi integrasi masyarakat yang merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk membangun kejayaan bangsa dan negara, dan oleh karena itu, perlu senantiasa diupayakan. Kegagalan dalam mewujudkan integrasi masyarakat berarti kegagalan untuk membangun kejayaan nasional, bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara yang bersangkutan. Dinamika dan tantangan integrasi nasional. Yang pertama yaitu integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, dan yang terakhir adalah integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Sekian penjelasan materi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf, jika salah dimohon dikoreksi. Terima kasih atas perhatiannya.